Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Mas Bagas dan semua sahabat budaya Jaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya dirahmati Allah. Dalam kesempatan pagi yang cerah dan sejuk ini, marilah kita senantiasa menghaturkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bertemu walaupun secara on air dalam acara Jaya Pagi untuk thalabul ilmi dan sharing pengetahuan. Ya insya Allah bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada uswah kita baginda Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan satu-satunya suri tauladan bagi kita, dan insya Allah kita semua mendapat syafaat beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat budaya Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya dimanapun berada, kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik yaitu menjadi single parent yang high quality. Kalau disederhanakan, tema tersebut memiliki makna yang sama dengan menjadi orang tua tunggal yang berkualitas tinggi atau bagus. Apa sih dan bagaimana sih yang dimaksud dengan menjadi single parent yang high quality itu? Mari kita coba untuk mengupasnya. Single parent atau orang tua tunggal berarti orang tua, baik ayah atau ibu, yang merawat putra-putrinya seorang diri atau tanpa pasangan. Entah itu tanpa pasangan karena bercerai atau yang sering dikenal dengan cerai hidup, atau pasangan yang meninggal atau cerai mati. Kemudian high quality itu sendiri mempunyai kualitas yang tinggi atau bagus. Sebenarnya menjadi orang tua itu baik single parent ataupun orang tua yang lengkap sama saja menjadi orang tua yang harus menjadi orang tua yang high quality. Tapi memang bahasan kita kali ini penekanannya pada single parent karena memang saat ini berdasarkan survei lumayan banyak yang menjadi single parent, baik itu karena perceraian atau pasangannya meninggal dunia. Ini berdasarkan data yang dari Pengadilan Agama Surabaya sendiri itu ya. Perceraian di tahun 2021 itu sangat fantastis. Ini mencapai 198.000 kasus perceraian. Luar biasa. Hal ini juga tidak lepas dari adanya pandemi COVID-19 kemarin Semakin banyak perceraian karena masalah ekonomi di masa pandemi, di mana banyak PHK, pengangguran yang jadi pemicunya. Walaupun tak sedikit yang pasangannya meninggal dunia karena terkena COVID-19 juga. Sahabat budaya yang dirahmati Allah, menjadi single parent yang high quality ini konsepnya hampir sama dengan menjadi orang tua pada umumnya. Tentu saja ini sesuai dengan konsep ajaran Islam.
Hanya saja memang butuh effort yang lebih, karena biasanya idealnya dilakukan bersama pasangan deh, tapi sekarang harus melakukannya sendiri. Beberapa poin penting yang perlu digarisbawahi sebagai single parent agar bisa menjadi yang high quality, ini ada beberapa hal. Yang pertama, meyakini takdir Allah adalah yang terbaik. Kemudian yang kedua, lebih mendekatkan diri dan lebih pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang ketiga, ini upgrade diri. Kemudian yang keempat, tetap berada di jalan kebenaran atau di jalan Allah. Dan untuk yang kelima, yaitu yang terakhir, anak adalah prioritas utama. Baik, akan kita bahas satu persatu, guys. Ini untuk yang pertama, meyakini takdir Allah adalah yang terbaik. Meyakini takdir Allah adalah merupakan salah satu rukun iman yang wajib kita imani, yaitu rukun iman yang keenam. Iman kepada qada dan qadar. Iman ini butuh pembuktian, bukan hanya sekedar diucapkan. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftarun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dari ayat di atas sangat jelas ya bahwa orang beriman akan diuji. Tidak dibiarkan hanya berkata saya beriman. Dan kita harus meyakini bahwa ujian itu, takdir itu adalah yang terbaik dari Allah. Kemudian untuk poin yang kedua, yaitu lebih mendekatkan diri dan lebih pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita merasa di titik terendah dalam hidup kita, kepada siapa kita harus kembali dan berserah kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? La haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Harus yakin dengan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ibadah-ibadah dan kebaikan-kebaikan lainnya, insya Allah hati menjadi lebih tenang, pikiran lebih jernih, hal-hal baik dan jalan-jalan kebaikan akan terbuka lebar atas kehendaknya. Kemudian ini untuk poin yang ketiga, yaitu upgrade diri. Di lingkungan kita, mari coba kita amati. Kebanyakan yang jadi single parent ini adalah dari kalangan ibu-ibu. Dan biasanya yang banyak disorot juga ibu-ibu. Karena apa? Berdasarkan banyak literasi ataupun kita melihat di sekitar kita secara langsung, yang mampu bertahan untuk tidak menikah ini biasanya ibu-ibu. Berbeda dengan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak ini jangankan menduda nih, jangankan sudah menduda nih, masih beristri saja sudah kepengin nambah lagi. Tapi ini sepertinya bukan bapak-bapak ini, bukan bapak-bapak pendengar. Bukan bapak-bapak di Surabaya ya. Bukan bapak-bapak sahabat budaya. Mungkin bapak-bapak yang menjauh di sana, yang tidak terjangkau di negara yang tidak dikenal. Baik. Kembali ke update diri nih. Mungkin ibu-ibu yang menjadi single parent dahulunya adalah pure ibu rumah tangga atau tidak bekerja, yang hanya bergantung pada suami. Ini harus bangkit ini, mengupgrade diri,
untuk meningkatkan value dirinya sesuai passion dan tuntutan zaman. Baik itu untuk memenuhi kebutuhan finansial ataupun untuk mendidik dan membesarkan putra-putri. Kalau masalah finansial, misal dari keluarga kaya raya yang hartanya mungkin tidak habis dimakan 7 turunan, mungkin no problem ya. Tapi untuk yang ekonomi menengah ke bawah ini harus pandai-pandai. Baik. Di antara hal-hal yang perlu di-upgrade adalah skill, keterampilan, leadership, dan semua hal positif. Termasuk ini yang penting juga ini keimanan. Jangan malah ini penampilan aja yang di-upgrade. Jadi biasa saja, tampil apa adanya, seperti dulu saat masih ada pasangan. Tetapi soal Karena keimanannya juga perlu ya. Mengupgrade penampilan, ini malah akan mengundang fitnah dan merogoh kocek lebih dalam lagi ya. Ya. Yang akan berimbas kepada anak-anak yang menjadi kurang terurus misalnya. Jangan sampai setelah menjadi single parent, ibu menjadi semakin kinclong, tapi anak-anaknya kucel, tak terawat, dan pendidikan berantakan. Jangan sampai. Ini untuk yang keempat, ini tetap berada di jalan kebenaran atau jalan Allah. Ketika kita diterbitkan oleh Allah menjadi single parent, baik itu menjadi janda atau duda, dengan asbab perceraian atau meninggal dunia, harus tetap positive thinking. Semangat, jangan sampai terjebak dalam hal-hal negatif. Apalagi sampai putus asa ya. Istilah anak zaman sekarang, never give up, keep strong. Kalau istilah Al-Quran, ini dalam Quran surat Yusuf 87, wala ta'asu min rauhillah innahu la ya'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Ayat tersebut sangat jelas ya, melarang kita berputus asa. Jangan sampai karena kita merasa terpuruk terus larut dalam kesedihan yang berkepanjangan. Jangan sampai saat kita ditinggal suami atau istri, kita menangis, meratap sambil berkata, "Iye, aku iki, apa iso nerusno urip gak ono bojo? Anak-anakku piye?" Biasanya kadang seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Karena saya pernah menjumpai seperti itu, akhirnya ya susah beneran. Karena kata-kata kita itu merupakan suatu afirmasi yang cepat atau lambat akan menjadi kenyataan. Kalau kata-kata kita penuh keyakinan dan optimis, insya Allah semua akan baik-baik saja. Termasuk jangan mudah mengeluh atau meminta belas kasihan orang, itu tidak bagus. Kemudian yang kelima, yaitu anak adalah prioritas utama. Ini harus dicamkan benar-benar. Ketika kita ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi single parent, tanamkan dalam diri kita bahwa yang menjadi prioritas utama adalah anak-anak. Karena anak-anak ini adalah amanah. Apalagi kalau anak ini yatim atau piatu. Anak-anak ini tidak hanya aset di dunia, tapi yang utama merupakan aset akhirat. Jadi semaksimal mungkin anak adalah prioritas nomor 1. Tidak bisa diganggu-gugat ini. Bukan berarti kita tidak boleh memikirkan kebahagiaan diri kita sendiri, guys. Boleh. Tapi ya sewajarnya saja, seperti saat kita masih ada pasangan. Jangan berlebihan, yang dikhawatirkan anak-anak malah tidak terurus dengan baik. Insya Allah kalau kita melihat anak-anak kita tumbuh dengan baik, terarah, pendidikannya baik, akhlaknya juga baik,
kita akan lebih bahagia. Bahagia itu akan tercipta dengan sendirinya. Mas Bagas, ini ada sedikit closing statement dari saya, nggih. Ya. Ada 3 amalan yang luar biasa kalau diamalkan, yaitu perbanyak istighfar, perbanyak salawat, dan juga sedekah. Itu insya Allah. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Untuk menjadi single parent yang high quality, ini harus cerdas. Apa itu cerdas? C-nya itu cantik, perilaku, dan akhlak. Ya. Untuk E-nya, edukasi atau pendidikan yang baik buat anak-anak. R-nya, role model atau teladan yang baik bagi keluarga dan lingkungan. D, dermawan di semua kondisi dan situasi. Kemudian A-nya ini afirmasi positif, ya insya Allah akan menjadi kenyataan. Kemudian yang terakhir S, ini semangat yang harus tetap berkobar demi menatap masa depan, terutama masa depan anak-anak. Ya. Demikian Mas Indra dan sahabat budaya, closing statement dari saya. Baik, Ustazah. Terima kasih sudah mendengarkan dan berpartisipasi di acara Cahaya Pagi ini. Baik, Ustazah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.